Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa iz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yaday minat Taurat wa mubassyiran bi rasul ya'ti min ismihi Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayinat qalu hadza sihrun mubin. Faqalallahu talidun wala talbisul haqqo bil batil wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita, sehingga pada kesempatan hari ini dengan izin Allah kita dapat melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan melanjutkan pengajian kita pada hari ini. Kita akan membahas, yaitu mencoba meneliti kembali ajaran-ajaran agama Islam, wabil khusus hubungannya dengan kalangan non-muslim, karena akhir-akhir ini bermunculan paham-paham dan pandangan-pandangan yang justru menyesatkan kaum muslimin, dari mulai upaya-upaya untuk menghalalkan perkawinan sesama jenis, menghalalkan perkawinan wanita muslimah dengan laki-laki non-muslim, termasuk juga membolehkan umat Islam untuk mengikuti perayaan-perayaan agama lain, termasuk perayaan Natal, yang menganggap bahwa Natal sama dengan umat Islam memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Termasuk juga muncul di kalangan umat ini yang menganggap bahwa semua agama benar di mata Tuhan dan kebenaran agama adalah relatif atau mengajarkan relativisme terhadap kebenaran. Termasuk juga penggabungan doa-doa dan salam-salam agama-agama. Bahkan muncul lagi umat Islam ini supaya tidak mempelajari, memahami Islam secara mendalam, biar mudah sesat gitu. Dan dianggap agama Islam agama yang tidak sempurna dan tidak mungkin sempurna. Apalagi di akhir tahun ini sudah bermunculan musibah-musibah, bencana-bencana. Ini selalu musibah bencana ini tidak pernah dikaitkan kepada perilaku manusia. Bisa juga bencana itu muncul karena kezoliman dari penguasa yang akibatkan masyarakatnya mengalami musibah dan bencana. Bisa juga karena kita meninggalkan dan menjauhkan perintah-perintah Allah, bahkan menganggap kalamullah ini sebagai produk budaya, menganggap Islam agama yang intoleran dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan pertama
kaitannya dengan anggapan sebagian umat Islam bahwa Natal itu sama dengan Maulid Nabi. Kalau dilihat dari sisi secara bahasa, Natal punya makna artinya hari lahir. Maulid juga secara bahasa artinya hari lahir. Maulid Nabi, hari lahir Nabi Muhammad SAW. Karena tidak pernah ada umat memperingati Maulid Nabi Ibrahim. Tidak pernah ada umat Islam yang memperingati Maulid Nabi Yusuf. Tapi yang ada sebagian umat Islam memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Nah, karena ada anggapan bahwa Maulid Natal itu sama dengan Maulid Nabi, Bapak Ibu, Maulid Nabi artinya kelahiran Nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Lahirnya jelas, hidupnya jelas, wafatnya jelas, kuburannya jelas. Itu saja tidak wajib diperingati. Ingat ya, tidak wajib diperingati. Sebagian kaum muslimin memperingati Maulid Nabi, kelahiran Nabi, sebatas kelahiran Nabi. Jadi tidak ada umat Islam yang mengadakan Maulid Nabi dalam makna kelahiran Nabi Muhammad SAW bukan sebagai Nabi tapi sebagai putra Tuhan. Nah, ada itu. Tidak ada umat Islam menganggap Muhammad sebagai putra Tuhan. Tidak pernah umat Islam menganggap Muhammad sebagai Tuhan. Tapi sebagian kaum muslimin memperingati Maulid Nabi sebagai Nabi. Nah, sekarang Natal artinya hari lahir Yesus Kristus dalam pandangan Kristen. Sebagai apa Yesus itu? Kalau mengacu kepada Injil Lukas pasal 2 ayat 11 bunyinya, hari ini telah lahir Tuhan Yesus Juru Selamat di kota Daud. Jadi yang diperingati hari kelahiran Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi di sini sangat beda. Jangan disama-samakan yang beda ini. Yang satu memperingati kelahiran Nabi, yang satu memperingati kelahiran Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, bagi umat Islam jelas tidak sama. Bagaimana Islam mengajarkan untuk menghargai orang di luar Islam, dalam hal ini umat Kristiani yang merayakan Natal nanti, misalnya tanggal 25 Desember. Kita harus dudukan dulu makna toleransi itu, mempersilahkan kepada umat-umat non-muslim memperingati hari-hari rayanya, membiarkan mereka memperingati keyakinan agamanya. Nah, sebagaimana kita diajarkan dalam Islam di dalam surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadi. Bagi kamu agama kamu, bagiku agamaku. Nah, kalau mungkin di komplek kita ada umat Kristiani di sini gerejanya berderet ini, ya, merayakan Natal, ya silakan mereka, tanpa mengajak umat Islam untuk ikut merayakan hari kelahiran Yesus sebagai Tuhan. Tapi ada satu gereja yang di sini tidak merayakan Natal.
Gereja Advent itu tidak merayakan Natal tanggal 25 Desember. Silakan Bapak nanti cek, gereja Advent ini tidak akan merayakan Natal. Jadi ada gereja yang Kristen ini tidak mau merayakan Natal. Makanya kenapa umat Islam harus ikutan Natalan. Yang lebih parah ini ada kiai haji, gelarnya MA di belakangnya itu. Anggap sajalah memperingati Maulid Nabi Isa. Natal bukan memperingati Maulid Nabi Isa. Tidak ada di gereja ada tulisan Maulid Nabi Isa. Yang ada Natalnya Yesus sebagai juru selamat, sebagai Tuhannya. Sebagaimana tidak ada orang Islam ketika merayakan Maulid Nabi, sebagian umat Islam itu tidak ada Natal Muhammad SAW. Tapi yang ada itu Maulid Nabi Muhammad SAW. Nggak ada Natal Muhammad SAW. Artinya istilah Natal dan istilah Maulid itu kekhususan masing-masing. Natal itu khusus untuk memperingati kelahiran Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Selamat. Tapi ada juga yang tidak merayakan Natal. Kenapa tidak merayakan Natal ini? Yang salah satunya gereja Advent atau yang Mormon atau yang Seseopa. Nah, saya hanya bacakan saja di sini. Ini ada buku judulnya Sekitar Natal, supaya mendudukan toleransi itu yang benar, saling menghargai terhadap perbedaan itu sendiri. Bahwa Maulid Nabi tidak sama dengan Natal. Ini judul bukunya Sekitar Natal, penulisnya J. Karuniadi. Saya hanya membacakan saja. Nah, di halaman 6, apakah yang dikatakan Alkitab, maksudnya kitab sucinya Bible, tentang Natal? Perayaan Natal sudah menjadi tradisi gereja sejak tahun 300-an. Ketika Kaisar Konstantin dari Roma meninggalkan agama nenek moyangnya dan menjadi Kristen. Kaisar ini mengadakan perayaan Natal di dalam gereja sebagai pengganti perayaan penyembahan dewa matahari ketika ia masih orang kafir. Jadi sebelum masuk Kristen dia tuh kafir tuh, si kaisar ini. Percaya Tuhannya dewa matahari. Nah, setelah jadi Kristen dijadikanlah memperingati hari kelahiran Yesus. Jadi bukan kelahiran Nabi Isa di sini. Namun sayangnya ada sebagian kalangan di luar kita ini ingin menggiring orang Islam supaya ikut Natalan. Bikin buku judulnya Selamat Natal dalam Al-Quran. Penulisnya Pendeta Rudi, tapi di belakangnya tambah Muhammad Nurdin. Bagaimana mau dipaksakan Selamat Natal dalam Quran? Saya buka dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, nah ada Natal dalam Quran. Yang kedua, ada lagi brosur judulnya Allahu Akbar Maulid Nabi Isa alaihissalam, penerbitnya Amin Al-Barokah. Ini bukan orang Islam yang bikin. Nah, kemudian ada satu buku lagi Bapak Ibu, supaya jelas bedanya Maulid dengan Natal. Di sini dijelaskan dalam buku judulnya apa yang Allah tuntut dari kita. Ini bukunya. Saya hanya bacakan saja.
dijelaskan di sini Natal dan Paskah berasal dari agama-agama palsu zaman purba. Ini yang nulis salah satu sekte Kristen, Saksi Yehova atau Yahwa. Nah, itu posisi Natal. Jadi Natal tidak sama dengan Maulid Nabi. Nah, tapi ada sebagian umat Islam karena menganggap Natal itu sama dengan Maulid Nabi, akhirnya sebagian umat Islam ada yang ikut perayaan Natal bersama. Kalau Natal bersama untuk sesama Kristen silahkan. Mungkin yang Katolik dengan yang Protestan, atau ajak yang Advent yang tidak mau Natalan ini, ajak supaya ikut Natalan. Yang Saksi Yehova ajak supaya ikut Natalan. Yang Mormon yang tidak mau Natalan supaya ikut Natalan. Silahkan. Jangan ngajak kami yang Muslim, bapak-bapak yang Muslim ini, jangan diajak-ajak untuk perayaan Natal. Begitu juga ketika umat Islam merayakan Idul Fitri, sholat Idul Fitri mau di masjid mau di lapangan, kita kan tidak pernah ngajak-ngajak yang non Muslim, ayo sholat Id bersama dengan kami. Kan enggak. Sholat Idul Adha bersama dengan kami enggak pernah diajak. Saya pun punya tetangga nempel rumahnya dengan rumah saya. Ketika Idul Fitri saya enggak saya ajak tetangga saya, karena saya tahu ini beragama Kristen tetangga saya ini. Nah, sehingga prinsip lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama kamu, bagi agamaku, itulah namanya makna toleransi itu. Saling menghargai terhadap perbedaan. Nah, sehingga kalau umat Islam memahami ini, teman-teman di luar Islam juga memahami tentang keyakinan kita masing-masing, insya Allah kita damai. Jadi toleransi itu bukan harus digabung-gabung. Bagaimana caranya supaya toleransi itu gabung-gabung tuh? Salam Islam, salam Kristen, salam Hindu, salam Buddha, salam Konghucu, salam apa saja digabung-gabung supaya toleransinya terbukti. Bukan itu. Supaya terbukti toleransi akhirnya dibikin terowongan dari Masjid Istiqlal ke katedral. Bukan itu. Jadi saling menghargai terhadap perbedaan itu sendiri. Nah, ini yang pertama untuk mendudukan dulu posisinya ya. Nah, bagaimana dalam Islam kaitan dengan toleransi, ada beberapa prinsip yang harus kita jelaskan dan umat Muslim memegangnya. Pertama, Majelis Ulama sudah mengeluarkan fatwa tentang haramnya bagi umat Islam mengikuti Natalan bersama. Jadi MUI itu buat fatwa bukan kepada umat Kristen, tapi bagi umat Islam hukumnya haram. Jadi bukan melarang orang non Muslim merayakan agamanya, hari rayanya, bukan fatwa MUI itu. MUI itu bikin fatwa untuk menjaga umat sebagai himayatul ummah, menjaga umat dari pendangkalan akidah, dari pemurtadan, dari aliran-aliran yang menyimpang. Itu tugas Majelis Ulama. Nah, sekarang ini ada orang nuduh MUI intoleran dengan fatwanya. Lah, kalau MUI bikin fatwanya tuh melarang kaum non muslim untuk merayakan agamanya, baru MUI intoleran. Misalnya MUI bikin fatwa, teman-teman Kristen tidak boleh merayakan Natal, nih fatwa MUI. Bukan kepada umat Kristen, silakan yang Kristen merayakannya. Maksudnya orang Islam untuk tidak ikut-ikutan. Nah, ini dasarnya. Jadi sekali lagi, untuk menegaskan toleransi itu adalah menghargai keyakinan agama orang lain ya, yang di luar Islam, tetapi kita tetap meyakini Islam satu-satunya agama yang benar.
menghargai terhadap keyakinan orang lain yang berbeda dengan kita, tapi kita harus yakin Islam satu-satunya agama yang benar yang Allah ridhoi berdasarkan Al-Quran surat Al-Imran ayat keberapa? Ayat ke-19, Innad dina indal Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Yang kedua, surat Al-Imran ayat 85, Allah menegaskan wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agama tersebut dan di akhiratnya termasuk orang yang merugi. Itu Al-Quran mengajarkan kepada kita. Kemudian yang kedua, kaitan dengan toleransi itu adalah tidak menyinggung, mencela Tuhan orang kafir. Tidak boleh menyinggung Tuhan selain Allah. Jadi Bapak dan Ibu tidak boleh menghina, melecehkan Tuhannya Kristiani. Tidak boleh melecehkan Tuhannya teman-teman yang Hindu, yang Buddha, yang Konghucu, apa sajalah di luar Islam. Tidak boleh dihina-hina Tuhannya. Berdasarkan surat Al-An'am ayat 108. Jadi kita diajarkan dalam Quran ini tidak boleh mencaci maki Tuhan selain Allah. Tidak boleh. Maka dijelaskan di dalam surat Al-An'am. Kenapa tidak boleh mencela, mencaci maki Tuhan non muslim itu? Karena nanti mereka akan mencaci maki Allah karena tidak mengertinya. Ya istilahnya itu kalau nggak mau dicubit ya jangan nyubit orang. Jadi tidak boleh Bapak Ibu ya menghina-hina Tuhan selain Allah. Itu Allah yang menerangkan di dalam surat Al-An'am ayat 108. Nah yang ketiga, kaitan dengan toleransi, kita tetap harus berbuat baik dan berlaku adil walaupun terhadap orang yang berbeda agama. Kalau Bapak misalnya jadi hakim, ya, walaupun dia bukan orang Islam, kalau dia benar, jangan dia dijolimi, nggak boleh. Tetap kita harus berlaku adil terhadap siapapun, sekalipun terhadap orang yang di luar Islam harus berlaku baik dan berlaku adil. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya Pak ya, sering saya berikan analoginya. Kalau Bapak pakai peci yang harganya 50.000, sepatunya 200.000, kan mahal sepatu. Tapi jangan mentang-mentang sepatunya lebih mahal daripada peci, sepatu ditaruh di kepalanya. Oh ini 200.000 loh, sepatu saya taruh di kepalanya. Peci yang 50.000, ini lebih murah, taruh di kaki diinjak. Itu zolim. Peci ditaruh di kepala walaupun murah. Sepatu walaupun 5 juta belinya tetap diinjak. Itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Atau adil itu menuduhkan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Jangan salah dibilang benar, yang benar bilang salah. Itu namanya zolim. Kemudian yang berikutnya, kaitan dengan toleransi, umat Islam diperbolehkan untuk bekerja sama dengan orang-orang yang beragama lain selain Islam, maksudnya di luar Islam. Boleh bersama dengan mereka dalam hal keduniaan, dalam hal kemasyarakatan, dalam hal sosial. Nah, misalnya membangun Indonesia ini bersama-sama, apapun agamanya, semua bangsa untuk membangun negeri ini bersama-sama. Tapi kalau menyangkut masalah akidah,
masalah ibadah, Allah melarang mencampur adukan itu. Pertama dalilnya apa? Dalilnya surat Al-Kafirun. Benar Rasulullah SAW diajak untuk saling bergantian dalam hal beribadah oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah itu turun surat Al-Kafirun itu. Dan itulah yang menjadikan dasar toleransi dalam Islam. Jadi surat Al-Kafirun itu melarang ya. Tapi kalau bersama masalah keduniaan dengan agama lain atau umat yang lain diperbolehkan berdasarkan surat Al-Hujurat ayat ke-13 ya. Di mana Allah menegaskan dalam ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya Allah ciptakan ya, kami ciptakan kata Allah manusia ini laki-laki dan perempuan berbangsa-bangsa bersuku-suku untuk apa? Lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Ini jamaah ini berbeda-beda mungkin sukunya. Ada suku Jawa, ada suku Minang, ada yang Sunda, ada yang Batak. Untuk apa? Nggak dibikin aja sama Allah satu suku saja, satu bangsa saja. Tujuannya tadi berbeda sukunya, bangsanya, lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Tapi kata Allah, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa, bukan orang yang jabatannya tinggi. Walaupun jabatannya tinggi Bapak Ibu, kalau dia ingkar kepada Allah, kufur kepada Allah, itu lebih rendah daripada seorang hamba. Makanya di sisi Allah lebih baik anak kita dinikahkan dengan wanita-wanita hamba yang beriman daripada dinikahkan dengan laki-laki yang kafir, yang musyrik. Jadi lebih mulia hamba saya tapi beriman daripada seorang pejabat tinggi tapi ingkar kepada Allah. Bapak Ibu yang berbahagia, yang berikutnya, kalau tadi larangannya surat Al-Kafirun, ada lagi larangannya surat Al-Baqarah ayat 42, larangan mencampur adukan kebenaran dan kebatilan. Adapun dibolehkan bersama dengan umat lain itu selain tadi ya, di dalam surat Al-Hujurat, juga di dalam surat Luqman ya, ayat ke-15. Nah, ini kaitannya dengan apa nih surat Luqman ayat ke-15 ini? Ini kalau misalnya bapak dan ibu orang tuanya beda agama dengan kita. Katakanlah orang tuanya non muslim, kita muslim. Nah, orang tuanya nyuruh kepada kita anaknya, suruh misalnya pindah agama, suruh menyembah atau melakukan kesyirikan, wajib ditolaknya sekalipun orang tua kandungnya sendiri. Tapi kata Allah tetap harus berbuat baik terhadap orang tua yang berbeda agama. Cuman kalau nyuruh murtad, nah wajib ditolaknya. Nah, kemudian juga tadi surat Al-Baqarah ayat 42 bahwa Allah melarang mencampur adukan al-haq dengan al-batil. Wala talbisul haqqo bil batil wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Jangan kalian campur adukan yang hak dengan yang batil, padahal kalian tahu yang hak tapi kalian sembunyikan. Tidak boleh dicampur adukan kebenaran dan kebatilan. Nah, yang berikutnya, apa kaitannya dengan soal toleransi ini? Selain kita dilarang oleh Allah mencampur adukan al-haq dengan al-batil, kita tetap harus menghargai terhadap perbedaan itu sendiri, ya. Nah, jadi di sini Bapak Ibu kaitan dengan toleransi dalam Islam itu sangat jelas, tanpa mengurangi kepada kaum muslimin untuk melakukan
penghormatan atau penghargaan kepada yang non muslim khususnya kaum Nasrani dalam perayaan Natal, karena Natal itu sudah menyangkut masalah akidah dan ibadah, maka umat Islam dalam fatwa majelis ulama hukumnya haram untuk memperingatinya. Cuman masalahnya sekarang ini sejak tahun 2015 ada Natal tingkat nasional, dinyanyikan Ave Maria, tapi langsung ada kumandang azan oleh seorang ustadz. Azan itu panggilan ibadah sholat di masjid, bukan di gereja, Pak. Nanti sebentar lagi azan kita ini, azan Isya. Kalau di sana bukan azan di gereja sana, itu paling lonceng. Makanya lonceng itu salah satu panggilan ibadah di agama Kristen. Kalau di agama Yahudi panggilan ibadah itu dengan tiup trompet tuh. Panggilan ibadah sholat dengan azan, bukan dengan trompet kalau mau sholat, bukan dengan lonceng. Nanti itu malam tahun baru umat Islam ikut-ikutan. Kalau orang-orang Romawi itu memperingati dewanya, lahir tanggal 1 Januari dewa Janus yang dua muka, ya. Makanya dewanya dijadikan nama bulan, sehingga bulannya namanya Januari. Itu diambil dari nama dewa Janus, dewa Romawi. Nah, nanti dibahasnya kalau itu ya, insya Allah kalau ada umur kita ya, di pekan keempat itu, karena masih jauh tuh mau malam tahun baru. Apakah kita ini memperingati tahun baru, apa mau tidur di rumah, apa ya? Saya setuju tuh kalau di Aceh, di Banda Aceh itu dulu ada spanduknya menghimbau kepada seluruh umat Islam untuk tidak merayakan malam tahun baru tanggal 1 Januari. Apapun kegiatannya, sepi-sepi saja. Nggak perlu keluar bakar petasan, bakar kembang api, bakar ikan, bakar jagung, bakar rumah. Karena di luar negeri ya, rumah kebakar gara-gara petasan, ya. Mendingan di rumah aja kumpul dengan keluarga habis sholat Isya. Ini kadang-kadang difasilitasi, ya. Kalau difasilitasi Pak, biayanya mahal, penjagaannya, keamanannya, belum lagi yang mabok-maboknya, belum lagi yang meninggalkan sholat dan sebagainya. Nantilah dibahas nanti insya Allah. Nah, jadi di situ ya, Bapak Ibu, jangan sampai kita salah menempatkan makna toleransi. Jadi toleransi itu bukan menggabung-gabungkan agama, tapi menghargai terhadap perbedaan itu sendiri, karena beda ya. Nah, yang perlu saya tegaskan lagi dan saya luruskan, karena ada orang nganggap bahwa semua agama ini sama di mata Tuhan. Tuhan yang mana yang ngomong ini? Bukan Tuhannya orang Arab. Mana Tuhan orang Arab itu? Lah, Tuhan itu bukan orang, Pak. Ini makin aneh di akhir zaman ini. Makanya tetap kita diperintahkan oleh Allah, qu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jangan sampai nanti Bapak dan Ibu, karena ini setiap akhir tahun itu Pak, selalu musibah, muncul bencana. Kasus Aceh dulu tsunami bulan apa? Desember. 26 Desember kalau tidak salah ya. Jadi ini sekarang bencana di mana-mana. Ini peringatan Allah. Makanya Allah terangkan dalam surat Al-A'raf ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakah minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jika sekiranya penduduk negeri ini benar-benar beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakah,
Pasti kata Allah, akan kami limpahkan keberkahan dari langit maupun dari bumi. Namun sayang kata Allah, kebanyakan manusia ini mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sebagai akibat perbuatan mereka. Jadi ini bencana musibah ini ada hubungannya dengan kezoliman, dengan perbuatan manusia, Pak. Jadi musibah itu, Pak, ada yang memang langsung bisa dilihat oleh kita penyebabnya. Misalnya ini komplek kita ini bisa banjir. Kenapa? Salurannya enggak jalan, mampet, sampah dibuang ke sana. Nah, kan jelas perilakunya kita. Tapi ada yang enggak kelihatan karena kezoliman. Kezoliman penguasa ini bisa mengakibatkan masyarakatnya. Kezoliman kita ini bisa juga menimpa kepada yang lainnya. Jalan keluarnya bagaimana? Jalan keluarnya kita harus bertobat. Bertobat, jangan menzolimi orang, ya. Kalau Bapak diamanahi jadi ketua RT, Pak, harus jujur juga. Di rumah aja kita harus adil sama istri anak kita juga. Tidak boleh zolim. Ada yang zolim, kerjaannya kawin melulu, ada, Pak. Pokoknya udah 4, mau nambah lagi, cerai 1, ganti lagi, tambah lagi, kurangi lagi, supaya tetap 4 maksimalnya. Hanya banyak anak tidak terpelihara tuh. Jangan kayak orang yang menghalalkan kawin kontrak, Pak. Nah, yang kawin kontrak ini bahaya ini. Makanya di Bandung banyak wanita yang kena penyakit kelamin karena sering dikawin mut'ah, kawin kontrak. Kenapa akhirnya yang kena korbannya wanitanya kena penyakit kelamin? Karena sering ganti apa? Ganti pasangan. Bapak punya laptop, kalau flash disknya banyak masuk, misalnya punya mahasiswa banyak kita, maka saya bilang kepada anak-anak mahasiswa saya, kalau mau ngambil materi saya cukup 1 flash disk saja. Jangan flash disknya semua mahasiswa, misalnya ada 30 orang, flash disknya masuk laptop saya. Lama-lama laptop saya kenapa? Kena virus. Nah, ini juga yang sering dimut'ah ini karena banyak flash disk yang masuk tuh, ya. Jadi mengakibatkan penyakit. Nah, tadi Allah terangkan, ya, jika sekiranya penduduk negeri ini benar-benar beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barokah. Pasti akan kami limpahkan keberkahan dari langit maupun dari bumi. Namun sayang kata Allah, kebanyakan manusia ini mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sebagai akibat perbuatan mereka. Quran sudah menjelaskan kok, Islam itu satu-satunya agama yang benar di sisi Allah. Kemarin di tempat saya, nggak tahu kalau di komplek kita ini, waktu hujan kemarin itu, di tempat saya itu banyak yang terbang apanya itu, asbesnya. Kalau saya yang di rumah yang terbang payung saya. Rumahnya nggak terbang, Pak, payung yang terbang saya di rumah. Oh, tuh lihat pohon tuh sampai begini, luar biasa nih. Baru digoyang begitu kan kita takut. Tapi ada yang nggak takut, Pak. Udah berlaku zalim masih nggak takut. Hanya kita kena bencananya ke kita. Dan jangan mengandalkan akal kita sendiri, Pak. Wah, nggak mungkin banjir ini. Nggak mungkin banjir ini. Ini sudah buat ini, udah buat ini. Tidak begitu. Orang beriman tidak begitu caranya. Kita laksanakan ikhtiarnya, tapi tetap doa sama Allah. Jangan ngingkari petunjuk-petunjuk Allah. Karena Quran Allah turunkan sebagai hudan, sebagai petunjuk bagi manusia. Quran sebagai petunjuk hidup, maka Quran untuk orang yang hidup.
Jangan Bapak waktu hidupnya Quran tidak pernah dibaca, begitu meninggal dunia minta dibacakan Quran. Lah lagi hidupnya Quran nggak dibaca. Banyak larangan, banyak perintah, nggak dilaksanakan yang perintahnya. Nanti aja udah tua. Dulu saya punya teman Pak, orang Jerman Barat itu. Ayo saya bilang sholat Jumat dulu. Nantilah kalau sudah tua kita. Memang tahu umur kita sampai tua. Karena ini kawannya tukang dagang Pak. Nanti diajak sholat Jumat, nanti katanya kalau sudah tua. Lah. Tapi kalau dia beritahu aja. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang berbahagia, sekali lagi kaitan dengan toleransi itu harus yang benar, yaitu pertama bahwa toleransi itu adalah menghargai terhadap perbedaan itu sendiri. Kita meyakini adanya penganut agama lain, tapi kita harus yakin satu-satunya agama yang benar di situ adalah Islam. Yang kedua, ya, kita tidak boleh mencampur adukan kebenaran dan kebatilan. Yang ketiga, kita juga tidak boleh menggabung-gabungkan ajaran-ajaran Islam dengan yang non-Muslim. Termasuk kita juga tetap diperintahkan untuk berlaku adil dan berbuat baik terhadap orang di luar Islam. Dan juga kita bisa bersama-sama dengan orang non-Muslim sepanjang urusan dunia, urusan kemasyarakatan, urusan sosial. Tapi urusan akidah dan ibadah Allah melarangnya untuk dicampur adukan. Karena Islam sudah sempurna sebagaimana Allah terangkan dalam surat Al-Maidah ayat ketiga, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Telah aku sempurnakan bagi kamu agamamu. Dan telah aku cukupkan nikmatku kepadamu, dan telah aku ridhoi Islam itu menjadi agama bagimu. Jadi jangan sampai Bapak Ibu terpengaruh terhadap orang yang mengatakan bahwa agama Islam itu agama yang tidak sempurna dan tidak mungkin sempurna. Sempurna Islam ini. Apa bukti sempurna Islam? Tadi dalilnya pertama surat Al-Maidah ayat ketiga, yang kedua dalilnya surat 33 ayat ke-40, Muhammad itu penutup nabi dan rasul. Kalau masih ada nabi dan rasul berarti belum sempurna Islam nih. Nah, makanya ditutup oleh Nabi Muhammad SAW kenabiannya, sudah sempurna. Yang ketiga, Islam itu sudah sempurna karena Quran itu juga sudah sempurna, ya. Mana dalilnya Quran sudah sempurna? Bapak Ibu lihat di surat Al-An'am, ya, bahwa Quran sudah sempurna, ya. Ada di dalam surat Al-An'am bahwa Allah telah menyempurnakan firman ini, artinya maksudnya Al-Quran ini, dan tidak mungkin Quran ini bisa dimanipulasi karena Allah menjamin inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran, kami juga yang menjaganya, yang memeliharanya. Mungkin itu Bapak dan Ibu kaitan dengan penjelasan kajian kita pada hari ini. Kalau ada pertanyaan sebelum kita akhiri, silakan. Ya. Assalamualaikum. Oh, pada tanggal 25 maksudnya? Oh ya. Ya. Satu lagi silakan, biar tadi dari sini siapa tadi? Ya, baik Pak Haji. Silakan Pak Haji. Ya,
Baik, ini dua pertanyaan ini memang sering terjadi di lingkungan masyarakat kita ya. Nah, pertama kaitannya tadi bagaimana kalau hari Sabtu ya jatuhnya ya Pak. Hari Sabtu itu jatuh tanggal 25 Desember, di mana kaum Kristiani merayakan Natal. Lalu kita pengurus masjid mengadakan hitanan massal, boleh atau tidak? Boleh. Kita hitanan massal bukan karena Natal. Nah gitu Pak ya. Tapi kalau Bapak kegiatan kita ini dalam kerangka Natal, nah itu salah ya. Jadi kalau kegiatan misalnya kerja bakti ya, atau memberikan bantuan sembako kepada masyarakat yang ekonomi lemah, itu perbuatan yang mulia ya. Kalau itu kapan saja, tidak dihususkan, cuman karena libur, nah ya, momentum libur karena banyak di rumah yang sudah kerja lagi libur, itu tidak ada masalah ya. Yang tidak boleh itu Bapak dari sini pergi ke sebelah sana, nah, itu yang tidak boleh. Nah yang kedua tadi soal batasan toleransi kita. Misalnya kita punya tetangga yang kebetulan beragama lain sedang merayakan hari rayanya. Kalau dia memberikan makan hari rayanya itu dalam rangka penyembahan kepada Tuhannya, maka itu tidak boleh dimakan, Pak. Yang jadikan ini ya. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan itu. Cuman dia beli di rumah makan Padang di sini, ya kan? Misalnya nih, Bapak tahu nih, ini beli di rumah makan Padang sebagai tetangga ya, memberikan, bukan karena penyembahan, itu boleh ya, bukan karena penyembahan. Tapi kalau ini misalnya kayak motong kerbau dalam kerangka apa misalnya, supaya bangunan ini kuat, kita potong kerbau dulu, walaupun tuh disembelihnya pakai bismillah, tapi dalam kerangka itu tidak boleh dimakan, haram hukumnya ini. Nah itu sudah jelas gitu ya. Jadi kalau kaitannya dengan penyembahan kepada Tuhannya secara langsung, maka itu makanannya jadi haram. Tapi kalau hal-hal yang menyangkut masalah-masalah seperti tadi ya, misalnya dan biasa gitu kan, biasa sebagai tetangga mungkin ada anaknya apa gitu kan, lahiran gitu kan, ngasih ke kita, itu non muslim boleh model-model gitu ya. Begitu juga tadi ini kebetulan dia beli dari rumah makan Padang lalu dibagi kepada kita sebagai tetangga, tidak ada masalah ya, kecuali kalau yang dibagikannya barangnya haram zatnya. Ternyata yang dibagikannya ini B2. Nah, kalau B2 Pak, jangankan sama non muslim, sekalipun Pak Ki Haji kalau ngasih dagingnya B2 haram. Ini ada B2 ditulis di situ, daging syukur alhamdulillah mereknya. Walaupun pakai syukur alhamdulillah, kalau ini babi haram. Ini babi cap onta, babi tapi cap onta, haram tetap. Atau babi malah pakai gambar Ka'bah, nah itu penghinaan. Nah demikian barangkali Pak ya. Saya kira Bapak Dinu, ini sudah kita masuk. Silakan satu lagi kalau itu. Bolehkah kita memanggil non muslim itu kafir? Itu aja. Jadi kalau ditanya siapa, itu orang kafir. Ya. Apakah boleh kita melakukan itu dan diperbolehkan? Di dalam Islam, makna kafir itu diantaranya adalah menolak terhadap kebenaran. Orang yang menolak kerasulan Muhammad SAW, sekalipun dia ngaku orang Muslim, dia sudah kafir. Menolak Quran sebagai kalamullah, dia sudah kafir. Nah, lalu bagaimana terhadap orang yang luar Islam? Ya memang mau dibilang apa? Ada suratnya, surat Al-Kafirun. Saya bacakan tadi di sini kan ada nih. Kaisar Konstantin itu dulunya penyembah dewa matahari, dicap apa? Dicap kafir. Kenapa dicap kafir? Karena dia tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhannya toh. Jadi istilah kafir itu tidak hanya di dalam Quran saja.
Kalau orang Yahudi menyebut orang yang di luar Yahudi orang yang goyim. Nah, jadi cuman jangan begini Pak, Bapak punya tetangga non muslim, kamu kafir. Nah, itu enggak boleh kalau begitu. Tapi dalam konteks Quran, orang yang di luar agama Islam ya disebutkan kafir. Enggak ada disebutkan non muslim Pak. Saya cari suratnya non muslim enggak ada. Yang ada surat apa? Al-Kafirun. Buka Bapak dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Enggak ada surat namanya surat non-muslim. Dan sebetulnya bukan penghinaan Pak. Kalau tidak mau disebut kafir ya jadi orang yang beriman. Kan enggak susah. Dulu kan ada orang yang tidak mau katanya dipakai label halal. Ada rumah makan ditulis labelnya ini rumah makan ini makanannya halal. Gampang kalau menurut saya. Kalau tidak mau dilabelin halal, pokoknya barang-barang yang haram labelin haram. Haram. Sehingga orang Islam tidak beli. Simpel saja Pak sebetulnya. Makanya kalau Islam itu sudah sempurna, mau ditanya apapun ada jawabannya kok di Quran. Makanya Allah tegaskan, bertanyalah kepada orang yang apa? Yang ahlinya, yang punya berilmu. Kalau Bapak sakit kepala jangan ke dukun. Itu salah alam. Oh, dia katanya orang pinter, punya apa? Indra keenam. Indra keenam di mana taruhnya, Pak? Baik Bapak dan Ibu, mari kita tutup kaji kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.